Halo semuanya, perkenalkan, nama aku Dananjaya Akbar Arisanto. Aku dari program studi pendidikan guru sekolah dasar dengan NIM 191134108. Nah, di sini aku ingin menjelaskan mengenai norma-norma yang ada pada masyarakat atau norma-norma yang hidup di masyarakat. Nah, selanjutnya itu isi dari PowerPoint ini mengenai apa itu norma, fungsi norma, ciri-ciri norma, dan macam-macam norma. Kita langsung ya. Apa itu norma? Sebagai makhluk sosial, manusia membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, untuk itu ia akan melakukan segala hal atau segala macam cara agar kebutuhannya ini terpenuhi. Namun, karena ada dorongan yang begitu besar untuk memenuhi kebutuhannya, seringkali berbenturan dengan orang lain. Nah, benturan ini atau konflik yang terjadi ini dapat mengakibatkan kehidupan masyarakat menjadi tidak tertib. Nah, agar kehidupan masyarakat menjadi tertib kembali, maka diperlukan seperangkat norma dan peraturan yang mengikat setiap anggota masyarakat. Secara etimologis, kata norma itu berasal dari bahasa Belanda, yaitu norm, yang artinya patokan, pokok kaidah atau pedoman. Namun, ada juga pendapat yang menyebutkan bahwa istilah norma berasal dari bahasa Latin mos, yang artinya kebiasaan, tata kelakuan, atau adat istiadat. Nah, secara umum, norma berlaku dalam suatu lingkungan masyarakat tertentu, misalnya etnis atau negara tertentu. Namun, ada juga norma-norma yang bersifat universal atau umum dan berlaku bagi semua manusia yang ada di dunia ini. Nah, dapat kita simpulkan bahwa norma adalah aturan berperilaku dalam kehidupan bermasyarakat bagi individu atau kelompok masyarakat yang melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat tersebut, maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selanjutnya, fungsi norma. Nah, secara umum atau secara garis besar, fungsi dan peranan norma itu sebagai pedoman atau acuan bagi setiap individu dalam berperilaku di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat tentunya. Nah, yang pertama itu, norma dapat berfungsi sebagai pedoman dan aturan dalam kehidupan bermasyarakat. Kedua, norma dapat menciptakan keteraturan dan stabilitas dalam kehidupan bermasyarakat. Ketiga, norma berfungsi sebagai dasar dalam memberikan sanksi kepada anggota masyarakat yang melanggar peraturan atau melanggar kebijakan suatu daerah yang di tempat yang masyarakat itu tinggali. Keempat, norma dapat menciptakan keterlibatan dan keadilan dalam bermasyarakat. Yang kelima, norma akan membantu semua lapisan masyarakat dalam mencapai tujuan bersama. Ini fungsi norma yang sebagai koridor perilaku manusia dalam hidup bermasyarakat ya. Yang pertama itu mengontrol perilaku manusia atau yang berfungsi sebagai patokan utama dalam berperilaku. Yang kedua itu membantu memenuhi kebutuhan sosial manusia. Yang ketiga, membantu dalam memprediksi perilaku manusia. Yang keempat itu bertindak sebagai alat ukur atau parameter untuk mengevaluasi perilaku manusia. Yang keempat, bertindak sebagai sesuatu yang sangat ideal dalam suatu tertentu. Yang kelima, membantu dalam membentuk tatanan sosial dengan cara meredakan ketegangan serta konflik yang terjadi dalam masyarakat. Selanjutnya, ciri-ciri norma. Kita dapat mengenali norma itu dengan ciri-ciri sebagai berikut.
atau kita juga dapat mengenalinya dengan memperhatikan karakteristiknya. Pada umumnya, norma itu tidak tertulis, kecuali norma hukum. Norma hukum itu semuanya selalu tertulis, kebanyakan tertulis. Kemudian, norma itu bersifat mengikat dan terdapat sanksi di dalamnya. Yang ketiga, norma merupakan kesepakatan bersama anggota masyarakat. Maaf ya, itu tipe. Yang keempat, anggota masyarakat wajib menaati norma yang berlaku. Memang harus wajib menaati norma. Yang kelima, anggota masyarakat yang melanggar norma dikenakan sanksi atau hukuman. Yang keenam, norma dapat mengalami perubahan sesuai perkembangan masyarakat itu sendiri. Nah, di sini macam-macam norma. Yang pertama itu ada norma agama. Norma agama itu tentu saja norma yang berkaitan erat dengan kegiatan atau aktivitas spiritual. Yang pertama itu, jangan mencuri, jangan berzina, jangan membunuh, jangan berbuat jahat dan kasar kepada orang lain atau sesama, dan melakukan perintah yang tertulis dalam kitab suci, serta melakukan keperibadatan sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Yang kedua itu ada norma kesusilaan. Isinya ada jujur pada orang lain, berbuat baik pada sesama, jangan mencuri hak milik orang lain, dan berlaku adil pada semua orang. Yang ketiga ada norma kesopanan. Yang pertama itu ada memberikan salam atau menyapa pada orang lain, ada membuang sampah pada tempatnya, bertutur kata baik dan tidak kasar, menghargai orang yang lebih tua tentunya. Yang keempat ada norma hukum. Ini norma yang tertulis nih. Yang pertama ada kewajiban membayar pajak, kemudian dilarang mencuri, merampok, dan korupsi. Korupsi ini nih yang sekarang belakangan ini makin sering terjadi, terutama di kalangan pejabat negara. Ketiga, dilarang melakukan tindak kekerasan atau membunuh. Kendaraan umum harus melalui rute khusus, itu jelas. Semua pengendara wajib memperhatikan dan mengikuti rambu lalu lintas. Kemudian norma kebiasaan. Yang kelima, norma kebiasaan. Mandi teratur setiap hari, menggosok gigi setiap hari agar nafas segar, membaca doa sebelum makan dan tidur, atau sebelum memulai aktivitas juga boleh. Kemudian memberikan oleh-oleh pada orang tua atau kerabat, dan memberikan tip kepada pelayan jika kamu punya rezeki yang lebih. Nah, tadi itu sedikit penjelasan mengenai norma-norma yang ada di masyarakat, atau norma-norma yang biasanya hidup di kalangan masyarakat. Norma-norma yang bersifat universal atau umum. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih.